Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 25. Kali ini kita mengambil ayat 14 sampai 15 dengan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Diceritakan dalam perumpamaan tentang talenta oleh Yesus, di mana ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Yang menarik bahwa setiap orang dipercayakan talenta. 1 talenta berarti 34 kilogram. 1 talenta nilainya 6.000 dinar, atau kalau kita rupiahkan sekarang menjadi 420 juta. Berarti kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan pada setiap manusia kemampuan yang bukan hanya biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Sekalipun dia dipercayakan talenta berbeda-beda, tapi Tuhan mempercayakan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kita bisa melihat every people born with ability and capacity. Setiap manusia lahir dengan kemampuan dan kapasitasnya. Saya menentang dengan orang-orang dulu berkata bahwa kita lahir gak bawa apa-apa. Betul, kita lahir gak pakai baju. Benar, kita lahir gak punya harta. Tapi kita lahir sebetulnya bawa benih, bawa potensi, bawa kemampuan, bawa talenta. Ada 3 tujuan Tuhan memberikan talenta ketika kita lahir di dunia ini. Yang pertama, agar kita bisa mencari nafkah. Dan talenta kita nyanyi, musik, desain, dagang, masak, communication, bahasa, IT dan sebagainya, untuk kita bisa cari nafkah. Tujuan kedua Tuhan memberikan talenta agar kita gak perlu jadi benalu, agar kita jangan jadi parasit, agar kita jangan bergantung sama orang lain. Untuk sementara waktu kita masih disupport orang tua karena masih sekolah, gak apa-apa. Untuk sementara waktu kita disupport orang lain karena baru bangkrut, it's okay. Tapi bukan untuk selamanya kita harus bergantung sama orang lain. Itu sebabnya Tuhan memberikan talenta agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan talenta agar kita bisa memberkati orang lain. Dan kalau sudah masak, desain, IT, sudah bisa ngajarin orang, dan akhirnya orang tersebut bisa punya lapangan pekerjaan, punya posisi lebih baik, bisa jadi berkat buat yang lain. Nah, bisa bayangkan kalau talenta kita kembangkan, maka nafkah kita semakin banyak. Bahkan kita makin kuat berdiri di atas kaki kita sendiri dan jadi berkat buat banyak orang lain. Yang menarik di sini dikatakan bahwa kita lahir, kita dipercayakan potensi. Kita lahir bawa benih. Benih bukan bicara hasil, tapi benih bicara potensi. Apa itu potensi? Kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang masih tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang masih tersembunyi, talenta yang belum terpakai. Jadi di dalam benih sudah ada kemampuan tapi belum dibuka. Ada kuasa tapi masih tersimpan. Udah ada kekuatan tapi belum tersentuh. Sudah ada keberhasilan belum digunakan. Yang menarik di sini bahwa tergantung kita mau mengembangkannya atau tidak. Kita mau jadikan benih itu pohon bonsai atau pohon yang besar. Tergantung dari pribadi orang itu. Tergantung kita mau berhasil atau kita gak mau berhasil. Kita mau berkemenangan atau kita mau jadi pecundang. Kita mau mengeluarkan potensi itu, apa kita gak mau bikin keluar potensi tersebut, mau bikin potensi itu jadi bantet. Jadi kita bisa melihat the greatness is born in the heart of every man, but only those who recognize that will ever achieve. Rotomsor berkata kebesaran ada dalam hati setiap manusia, tapi hanya mereka-mereka yang mengenalinya yang berhasil mencapainya. Jadi kita bisa melihat keberhasilan, kebesaran, kejayaan, dan kekayaan tidak ada di luar manusia, tapi ada di dalam diri manusia. Yang diperlu lakukan adalah keluarkan itu. Potong bagian-bagian tidak perlu. Lahirkanlah yang terbaik dalam dirimu. Kita punya waktu terbatas, harta terbatas, bahkan kekuatan terbatas. Jangan sibuk untuk menggunakan yang terbatas ini kepada hal yang sia-sia, tapi mari gunakan yang terbatas itu untuk memotong bagian-bagian yang perlu, sehingga yang terbaik boleh lahir dari dalam diri kita. Satu kali seorang seniman terkenal bernama Michelangelo.
Dia berhasil membuat patung Raja Daud yang menjadi masterpiece yang terkenal di dunia dan harganya unavailable, artinya tidak dijual sama sekali. Bahkan ada raja terkaya di Eropa mau membeli berapapun harganya, Michelangelo tidak mau jual. Dan kemudian seorang reporter bertanya sama Michael, apa yang kamu bisa lakukan sehingga kamu bisa menghasilkan patung Raja Daud yang terkenal hari ini, yang harga unavailable, yang tidak ternilai? Kemudian Michelangelo cuma menjawab, yang saya lakukan adalah ketika saya keluar sore hari dari rumah, saya menemukan bongkahan batu yang tidak digubris orang sama sekali. Yang saya lakukan adalah saya mengambil batu tersebut dan kemudian memotong bagian-bagian tidak perlu. Muncullah patung Raja Daud yang hari ini menjadi terkenal. Wow, berarti batu tersebut sudah ada di tempat yang sama, bukan cuma bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan batu itu sudah dilewati begitu banyak orang, tapi nggak ada yang tahu bahwa di dalam batu itu ada Raja Daud sedang terjebak. Pas Michelangelo lewat, dia lihat, oh kamu Daud ngapain di dalam, mari saya bantu kamu keluar. Yang dilakukan sama Michelangelo, dia potong bagian yang perlu, muncullah masterpiece patung yang terkenal pada waktu itu. Jadi kita bisa melihat bahwa kebesaran gak ada di luar, tapi kebesaran ada di dalam. Kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, sebenarnya bukan Papua yang kaya dengan emas. Kalau tempat yang paling kaya di dunia, sebenarnya bukan Timur Tengah yang kaya dengan minyak bumi. Tapi kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, yaitu di dalam diri saudara dan saya. Luar biasa. Saya sedih setiap kali saya pergi ke kuburan. Berapa kali saya harus memakamkan begitu banyak orang. Kenapa? Karena kuburan adalah tempat orang besar yang tidak pernah menjadi besar, tempat orang berhasil yang tidak pernah menjadi berhasil, tempat orang kaya yang tidak menjadi kaya, yang tidak pernah menjadi kaya. Kenapa? Waktu saya mengubur, bahkan uncle saya sendiri, paman saya sendiri, di usia yang cukup waktu itu di 55 tahun. Dalam hati saya, orangnya potensial, seorang gitaris, pemusik, seorang penyanyi, seorang yang potensial. Tapi karena dia menyia-nyiakan hidupnya dengan minum-minum, dengan pola hidup yang tidak teratur, mengakibatkan akhirnya dia dipanggil muda. Jadi kalau saya perhatikan di dalam kuburan, ada begitu banyak bangunan-bangunan yang belum sempat dibangun oleh orang itu karena kemalasan mereka untuk mengeluarkan potensinya. Mereka bawa masuk dalam kuburan. Ada begitu banyak desain-desain, lagu-lagu, khotbah-khotbah, tulisan-tulisan, movie-movie, bahkan games-game, aplikasi yang belum sempat diciptakan sama orang itu karena mereka gak mau mengeluarkannya. Akhirnya mereka masuk dalam kuburan. Begitu mereka mau masuk dalam kuburan, maka selesailah kreativitas mereka, selesailah potensi kita. Itu sebabnya, positive people, mumpung kita masih bernafas, inilah kesempatan yang terbaik untuk kita mengeluarkan potensi. Potensi kita tidak akan pernah ada habisnya sampai kita masuk liang kubur. Bill Gates berkata, if you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, totally is your mistake. Kalau kita lahir miskin, itu bukan kesalahan kita, karena kita gak bisa memilih lahir dari keluarga yang mana. Tapi kalau kita mati miskin, itu ada pilihan kita. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Anda boleh berasal dari keluarga yang sederhana. Anda mungkin boleh jadi orang yang mungkin gak seberapa pintar, gak punya pendidikan tinggi, tapi pastikan bahwa Anda bisa mengeluarkan potensimu sehingga masa depanmu adalah masa depan yang baik. Masa depanmu adalah masa depan gila gemilang. Sebaliknya, sekalipun mungkin kita lahir keluarga berada, kita punya pendidikan tinggi, mungkin kita adalah orang yang fasih bicara, tapi kalau kita kembali lagi tidak mengeluarkan potensi, yang terjadi kita akan mati miskin, kita akan mati sengsara. Saya rindu bahwa setiap kita bisa mengeluarkan yang terbaik, karena Tuhan telah mempercayakan untuk kita mengembangkannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Live a better life.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.